Lepas dari salah atau nggak salahnya si perawat, mungkin ini pukulan untuk semua rumah sakit, pukulan besar untuk semua perawat-perawat di muka bumi Indonesia ini. Ini supaya kalian sadar, kalian sudah disumpah, makanya jangan pilih-pilih dulu, ya kan? Ini seolah-olah nggak tahu lah ya, mungkin bapak itu memang sangat sayang sama anaknya ya, namanya kita lagi kondisi sakit, infus putus ya, mungkin bapak itu silap, kalaf. Tapi ini pukulan besar untuk semua perawat-perawat ya, karena selama ini kan banyak yang sombong, banyak yang lantam, apalagi kalau merawat dari orang-orang miskin, dari BPJS, dari pakai surat miskin, dari pakai surat KIS. Muka perawat kayak tong sampah, malam hari tidur ngorok, catatan sama jantannya, teleponan sama jantannya. Kita merawat sendiri anak kita, keluarga kita dalam ruangan, capek deh, ya kan? Apalagi kalau kita pakai BPJS, terlihat dari keluarga miskin. Udahlah ya, perawat-perawat ini sadar, kalian sadar, supaya kalian jangan pernah sepele sama pasien. Mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Berangkat dari sebuah video viral tentang seorang bapak yang menampar seorang perawat di rumah sakit Siloam. Terjadi peristiwa penamparan dan penendangan kepada perawat karena orang tua ini merasa tidak terima atas perlakuan yang tidak bersahabat, atas perlakuan yang tidak profesional dalam penanganan kesehatan di rumah sakit Siloam, khususnya yang dilakukan oleh suster tersebut. Dari ibu anak tersebut membeberkan bahwa memang dari sejak awal itu sudah curiga, sudah ada tanda-tanda ketidakberesan perihal masalah penanganan yang dilakukan oleh suster oknum di rumah sakit Siloam tersebut. Dan perasaan tidak enak tersebut berujung kepada penanganan yang kasar, penanganan yang penuh emosi, penanganan yang tidak profesional, menyebabkan terlepasnya kabel infus sehingga terjadi pendarahan yang begitu banyak, bercak darahnya kemana-mana. Dan inilah yang merupakan titik awal terjadinya kericuhan, kekacauan, keribatan, dan keributan. Saya kira seharusnya masalah yang gini nggak perlu diributkan, nggak perlu sampai ke polisi. Taruhlah misalkan ada pasal-pasal yang bisa menjerat orang tua tersebut. Jadi pastikan pula kan ada pasal-pasal yang bisa menjerat ketidakprofesionalan dari si perawat tersebut, bahkan rumah sakitnya pun akan kena juga, bro. Jadi hal segini yang kayak gini nggak perlu dipiralkan. Yang harus dicari itu siapa orang yang pertama memviralkan video tersebut, itu yang harus dihukum. Karena dialah sumber pertama yang membuat kegaduhan, sehingga orang tua korban menjadi tercemar nama baiknya, begitu pula rumah sakit menjadi tercemar nama baiknya. Jadi yang diproses hukum itu bukan orang tua, bukan rumah sakit, tetapi siapa yang menyebarkannya. Karena kalau video ini tidak tersebar, tidak akan seheboh ini, tidak akan seviral ini. Apalagi sekarang saya sampai geleng-geleng kepala, bagaimana mungkin orang tua si anak tersebut menjadi didakwa dengan hukuman 2 tahun. Ini tidak adil. Seharusnya polisi bisa lebih bijak. Pasti segala sesuatu yang dilakukan dengan emosi yang meluap-meluap sampai menampar, sampai menendang, itu perbuatan yang melanggar hukum, jelas. Tapi itu pun normal, meskipun berlebihan. Reaksi orang tua yang mencintai anaknya, ya kalau ada apa-apa meninggal bagaimana? Ya banyak orang kalau misalnya udah meninggal nggak bisa dibalikin lagi. Reaksi yang kurang berlebihan ini sampai menampar, memukul itu memang bisa diproses hukum, tapi nggak usah diproses hukum. Karena ini sebuah reaksi spontan saja, tidak direncanakan. Pihak rumah sakit, pihak perawat, ya juga pihak orang tua baiknya saling memaafkan saja. Nggak perlu sampai proses hukum. Ini masalah sepele. Yang penting ke depan rumah sakit harus profesional, coy. Karena rumah sakit itu antara berbakti dengan bisnis itu beda-beda tipis. Terkadang memang banyak laporan dari masyarakat begitu kurang profesionalnya rumah sakit yang ada di Indonesia. Apalagi diceritakan oleh ibu viral di TikTok
kalau udah berkaitan dengan BPJS, udah penanganan pasien itu kurang bagus diterima, kurang nyaman, kurang enak, seperti dianaktirikan, seperti tidak dianggap, seperti disuruh mati sendiri. Ini tidak boleh, bro. Pasien itu ya anggap aja lah konsumen, rumah sakit itu anggaplah toko. Jadi siapapun yang membeli ke toko, yang datang ke toko, ya harus dilayani dengan sangat baik tanpa perlu meributkan masalah syarat atau misalkan kedudukan sosial seorang, nggak perlu. Orang yang datang ke rumah sakit adalah raja, harus diperlakukan sebagai raja. Kalau BPJS ini pembayaran sering telat, ya nggak apa-apa, yang penting dibayar, bro. Tangani dulu, spesialkan, profesional, jalankan seperti apa adanya. Ya ini mungkin kritikan yang keras juga buat rumah sakit yang Indonesia. Ingat, dokter perawat itu disumpah. Kalau kalian orang Islam, kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kalau apa yang kalian lakukan adalah kebaikan, akan dibalas dengan surga. Kalau apa yang kalian lakukan adalah kejahatan, akan dibalas dengan neraka. Tapi sebelum masuk surga dan neraka, kalian akan melewati yang namanya pengadilan akhirat. Nanti orang-orang yang kalian jahati akan bersaksi, "Ya Allah, saya dijahati si Fulan begini-begini." Datang lagi, "Ya Allah, saya dijahati si Fulan begini-begini." Semuanya yang kalian jahati akan datang. Dan pula semuanya orang yang telah kalian beri kebaikan akan datang. Nanti ditimbang, apakah kalian pantas masuk surga atau kalian pantas masuk neraka. Jadi berhati-hati. Sumpah yang sudah kalian lakukan itu akan menjadi bumerang. Satu orang saja pasien yang tidak kalian layani dengan baik, satu orang inilah yang bisa menendang kalian ke dalam neraka. Inilah yang disebut jihad. Ada satu, andaikan dosa kalian memenuhi langit dan bumi, maka dosa tersebut akan hancur lebur kalau kalian melakukan satu kebaikan. Tapi sebaliknya, jika pahala kalian memenuhi langit dan bumi, akan hancur oleh satu kejahatan. Satu orang aja pasien yang tidak kalian layani dengan baik, maka pasien tersebut akan bisa menyeret kalian ke dalam neraka Allah, meskipun pahala kalian, kebaikan kalian memenuhi langit dan bumi. Jadi waspadalah, jangan pernah bermain-main dengan sumpah. Jadi kalau guru nggak disumpah ya, dokter itu disumpah, perawat disumpah, pejabat disumpah, hati-hati. Dan juga kepada orang tua, ketika mengadukan suatu permasalahan, emosi, bro. Sampaikan dengan baik, terus protes, bagaimana solusinya, bagaimana caranya. Ya kalau misalkan disampaikan dengan baik, misalkan tidak ditanggapi, ya udah cari rumah sakit yang lain, karena masih banyak rumah sakit yang lebih profesional. Bahkan di negeri pun tidak bagus menurut saya pelayanannya. Di swasta pun bagus, masih banyak rumah sakit yang bagus tanpa perlu harus melakukan sebuah kekerasan, menempelin apalagi menendang. Kecewa sih boleh, bro, tapi bertindak kekerasan nggak boleh. Nanti yang jadi korban anak istri kita, kasihan. Kalau kita di penjara, anak istri kita mau makan apa? Bukannya selesai suatu masalah, malah menambah masalah. Jadi saya kira masalahnya sudah nggak usah diributkan lagi, cukup saling meminta maaf. Yang harus dikejar itu siapa yang memviralkan video tersebut. Itu yang harus dikejar sebagai pembelajaran di hukum dengan seberat-beratnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.